Kisah wayang Kumbakarna gugur, satria raksasa yang membela kesucian tanah air, tapi berada di posisi angkara murka. Beliau gugur oleh keadilan dan kesucian yang dibawa oleh Prabu Rama Wijaya. Bagaimana kisahnya? Langsung kita ke ceritanya. Alkisah di Kerajaan Ngalengka Diraja. Kerajaan Alengka sedang membara. Satu persatu pahlawan raksasa tumbang oleh panah Prabu Rama Wijaya dan gigitan para pasukan kera. Prabu Rahwana sang raja diraja kini mulai mencium bau kekalahan. Praosto, kenapa laporanmu isinya cuma berita duka? Mana senopati-senopatiku yang katanya sakti? Kenapa mereka mati konyol dengan berada di tangan monyet-monyet kutu kupret itu, Prasta? Ampun Gusti Prabu. Pasukan kera jumlahnya jutaan, mereka tidak takut mati. Sekarang benteng lapis ketiga sudah jebol. Kita butuh keajaiban, Gusti Prabu, atau kita butuh dia. Maksudmu? Si tukang tidur itu, Kumbakarna? Sial, dia sedang menjalani kutukan tidur 6 bulan. Tapi tidak ada pilihan lain. Siapkan pasukan, kita bangunkan dia sekarang juga. Prasto. Injih siap sinuwun. Rahwana dan pasukannya tiba di depan gua Kumbakarna. Suara dengkurannya seperti gempa bumi yang menggetarkan seluruh Alengka. Kumbakarna, bangun! Negara mau bangkrut, kamu malah simulasi jadi mayat. Prajurit, tusuk telinganya pakai tombak. Yo, ayo, siap, tusuk. Aduh Gusti, tombaknya malah patah. Telinganya lebih keras daripada beton. Wah, ayo, pakai cara lain. Seret gajah-gajah perang, suruh mereka menginjak jempol kakinya. Ya, sinuwun. Ayo, seret gajah, yuk. Seret lagi. Seret lagi, yo. Wah, belum bangun juga. Siram pakai air keras, bakar bulu hidungnya. Kalau perlu, bawa makanan paling bau sedunia, letakkan di bawah hidungnya. Siap sinuwun, ayo. Tiba-tiba suara dari Kumbakarna keluar suara penguap sangat kencang. Wah, siapa yang berani membangunkanku? Aku sedang bermimpi makan matahari. Telingaku gatal, jempol kakiku sakit. Apa ada lalat raksasa yang masuk ke guaku? Kumbakarna, lalat raksasa kepalamu itu. Ini aku, kakakmu. Bangun, cuci muka, dan lihat keluar. Alengka sudah dikepung monyet. Kumbakarna duduk dengan perlahan. Monyet. Jadi kau membangunkanku hanya karena masalah monyet. Suruh saja pelayan istana kasih mereka pisang. Nanti juga pulang sendiri. Ini bukan monyet sembarang monyet. Ini pasukannya Prabu Rama Wijaya. Mereka sudah membunuh anak-anakku. Mereka sudah membunuh anakmu juga, Kumbakarna. Dalah. Anakku masih muda, kenapa kau suruh perang? Dia maju karena ingin membela ayahnya, menggantikan peran ayahnya. Enggak seperti kamu mah tidur terus. Tuh lihat, para pasukan keras sudah membakar kota.
kamu saya suruh cepat berangkat. Oh, siapa tadi? Romo. Oh, Pangeran Ayodhya yang istrinya kau curi itu ya. Jadi benih kekacauan yang kau tanam sudah berbuah ya Kakang. Jangan ceramah padaku. Aku butuh ototmu, bukan mulutmu. Cepat bersiap, atau aku seret kau ke medan laga dalam keadaan mengantuk. Oh iya. Aku akan maju. Tapi berikan aku makanan dan minuman dulu. Perutku ini kosong selama berbulan-bulan. Setelah kenyang, aku akan putuskan. Apakah aku akan membantumu atau membiarkanmu hancur, Kakang Rahwana? Nih, aku siapkan berbagai macam makanan. Bisa kamu makan. Sama minumnya di sampingnya tuh. Wah, terima kasih Kang. Wah, minumnya nih. Enak juga ya. Kumbakarna tidak langsung berangkat. Ia menuntut haknya sebagai raksasa. Berbakul-bakul nasi, beratus-ratus ekor ternak, dan berguci-guci arak ia telan. Bukan karena lapar, tapi karena ia tahu ini adalah perjamuan terakhirnya di bumi Alengka. Tapi nasi ini rasanya hambar, Kakang Rahwana. Air ini pun terasa pahit. Apakah karena air tanah Alengka sudah tercampur dengan air mata rakyat yang ketakutan? Dah, makan saja yang banyak dan tutup mulutmu. Aku memberimu makan bukan untuk mendengar filosofi kosong darimu. Aku butuh tenagamu untuk mematahkan leher Rama dan menghancurkan monyet-monyet itu. Kakang Rahwana, dengarkan adikmu yang bodoh ini sekali saja. Dewi Sinta itu bukan milikmu. Dia itu api. Kau mencurinya dan berharap rumahmu tidak terbakar. Itu mustahil. Kau yang makan nangkanya, kenapa sekarang seluruh rakyat Alengka yang harus kena getahnya, Kakang? Dah, cukup. Kau selalu membela musuh. Apa kau sudah lupa siapa yang memberimu kemewahan di Gua Lebur Gongso ini? Siapa yang menjamin tidurmu tetap nyenyak selama berbulan-bulan? Kemewahan itu tidak ada artinya jika dibangun di atas penderitaan orang lain, Kang. Engkau menyebut Rama musuh, tapi bagiku, musuh sejati Alengka adalah nafsumu sendiri. Lihat Wibisana, adik kita yang paling bungsu. Dia memilih pergi karena dia tahu kakaknya sudah kehilangan akal sehat. Wibisana itu pengkhianat. Dia menjilat kaki Rama demi keselamatan nyawanya. Apa kau mau mengikuti jejak si kerdil itu, menjadi anjing penjilat bagi pangeran buangan dari Ayodhya? Ingat ya, Kumbakarna, di pembuluh darahmu mengalir darah Sukesi dan Wisrawa. Kau adalah raksasa. Tugas raksasa adalah bertarung, bukan berkhotbah. Jika kau menolak maju, aku akan mengumumkan ke seluruh jagat raya bahwa Kumbakarna yang perkasa ternyata hanyalah seorang pengecut yang berlindung di balik selimut tidurnya. Kumbakarna berdiri, dan bumi terasa bergetar. Dia bertiwi kromo menjadi buta raksasa. Wah. Kenapa kau bilang begitu, Kakang Rahwana?